Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika. Dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas deret geometri, yakni deret geometri tak hingga. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya untuk deret geometri, yakni jumlah dari n suku barisan geometri, itu kita dapatkan rumusnya. Yang pertama adalah Sn sama dengan A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, ini kita gunakan kalau rasionya kurang dari 1. Sedangkan kalau rasionya lebih dari 1, maka kita bisa menggunakan Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dengan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R dikurangi 1. Walaupun sebenarnya rumus ini sama, hanya untuk mempermudah perhitungan saja ketika rasionya kurang dari 1 atau rasionya lebih dari 1. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jumlah dari barisan geometri kalau barisan itu tak hingga, atau kita sebut deret geometri tak hingga. Ada dua bentuk di sini deret geometri tak hingga. Yang pertama, deret geometri tak hingga konvergen. Kemudian yang kedua, deret geometri tak hingga divergen. Jadi yang pertama divergen, kemudian yang kedua konvergen. Nah, yang dimaksud dengan deret geometri divergen ini suku-sukunya itu semakin lama semakin besar. Sehingga kalau kita hitung jumlah dari semua sukunya atau deret geometri tak hingganya, maka kita tidak akan bisa menentukannya kalau yang divergen. Karena dia semakin besar. Sehingga kita tidak bisa menentukan berapa nilai dari deret geometri tak hingganya. Tetapi untuk deret geometri yang konvergen, ini semakin lama suku-sukunya itu semakin kecil. Sehingga kalau ditambahkan, kalau sukunya atau n-nya itu mendekati tak hingga, maka kita bisa menentukannya jumlahnya itu akan mendekati nilai tertentu. Sehingga pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga yang konvergen, bukan yang divergen. Nah, misalkan rasio dari suatu deret geometri tak hingga itu di antara negatif 1 dan 1. Jadi rasionya itu di antara negatif 1 dan 1. Maka nanti suku-sukunya itu semakin lama akan semakin mengecil. Sehingga untuk n-nya mendekati tak hingga, maka nanti nilai dari R pangkat n-nya dia akan mendekati 0. Jadi untuk rasionya itu di antara negatif 1 dan 1. Sehingga untuk n mendekati tak hingga, R pangkat n-nya itu mendekati 0. Ini bisa kita tulis limit dari R pangkat n kalau n-nya mendekati tak hingga itu mendekati 0.
Sehingga dari rumus deret geometri yakni Sn sama dengan A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi dengan R, kita bisa menentukan deret geometri tak hingganya. Jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan deret geometri tak hingganya, kita tuliskan seperti ini. Itu berarti sama dengan limit dari A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi dengan R, di mana N-nya mendekati tak hingga. Jadi kita bisa mencarinya deret geometri tak hingganya. Kita mendapatkan tadi untuk R pangkat N limitnya ketika N mendekati tak hingga nilainya adalah 0. Sehingga kita bisa mencari deret geometri tak hingganya dengan menggunakan limit tersebut. Sehingga Sn itu sama dengan limit dari A dikalikan 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, di mana N-nya mendekati tak hingga. Sehingga kita dapatkan, ini kita pisah bentuk A dikalikan dengan 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R, ini kita bisa memisahkan menjadi limit dari A per 1 dikurangi R, kemudian dikalikan 1 dikurangi R pangkat N. Kemudian kita bisa, karena ini konstanta, berdasarkan teorema limit, maka kita keluarkan menjadi A dikalikan 1 dikurangi dengan R, kemudian limit dari 1 dikurangi R pangkat N. Dikalikan dengan limit 1 dikurangi R pangkat N, di mana N-nya mendekati tak hingga. Kemudian berdasarkan teorema limit juga, limitnya ini bisa kita kalikan ke dalam 1 per 1, sehingga A dikalikan 1 dikurangi R, kemudian limit dari dikalikan dengan limit dari 1 untuk N mendekati R, dikurangi dengan limit R pangkat N untuk N-nya mendekati tak hingga, untuk N mendekati tak hingga. Nah, kita dapatkan A per 1 dikurangi dengan R, limit dari satu konstanta itu sendiri, kalikan 1, dikurangi, kita dapatkan tadi limit dari R pangkat N untuk N mendekati tak hingga, itu nilainya adalah 0, sehingga dikurangi 0, sehingga A 1 dikurangi 0 hasilnya adalah 1, 1 dikalikan dengan A per 1 dikurangi R, maka hasilnya adalah A per 1 dikurangi dengan R. Ya, jadi kita mendapatkan untuk deret geometri tak hingga yang konvergen, maka rumusnya adalah jumlahnya sum tak hingganya itu sama dengan A per 1 dikurangi dengan R. Jadi kita dapatkan rumus dari deret geometri tak hingga. Ini kita dapatkan deret geometri tak hingga. Jadi kalau ada soal deret geometri tak hingga, kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus tersebut. Baik, sekarang kita masuk pada beberapa contoh. Yang pertama, tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Kalau misalkan di soal tersebut tidak ditentukan apakah deret geometri atau tidak, berarti kita harus menentukan apakah
barisan itu merupakan deret geometri. Kemudian konvergen atau divergen bisa kita lihat. Jadi kalau semakin mengecil, maka berarti rasionya itu kurang dari 1, sehingga di antara negatif 1 dan 1, dan dia akan mendekati nilai tertentu untuk deret geometri tak hingganya, sehingga konvergen. Sehingga kita bisa menggunakan rumus yang kita temukan tadi. Baik, kita tentukan, kita cari, kita kerjakan soal yang nomor 1. Tentukan jumlah tak hingga dari deret geometri berikut. Nah, berdasarkan dari rumus yang kita dapatkan tadi, kita sudah mendapatkan rumus bahwa deret geometri tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Berarti kita bisa menentukan unsur-unsur yang dibutuhkan. A-nya berapa, kemudian rasionya berapa. Nah, A-nya di sini berarti suku pertamanya adalah 54. Kemudian rasionya kita bisa mendapatkan perbandingan antara suku sebelum sesudah dengan suku sebelum. Berarti bisa menggunakan suku kedua dengan suku pertama, atau kita ambil yang mudah, suku yang keempat dengan suku yang ketiga. Berarti 2/6 atau sama dengan 1/3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus deret geometri tak hingganya, itu sama dengan A per 1 dikurangi R. A-nya kita dapatkan 54, kemudian 1 dikurangi rasionya adalah 1/3. 1 dikurangi 1/3, ini kita ubah menjadi 3/3, sehingga 3 dikurangi dengan 1 hasilnya 2. Hasilnya adalah 54/2/3, sehingga kita ubah menjadi 54 kali kita balik 3/2, sehingga kita dapatkan 54 kita bagi 2, itu hasilnya adalah 27. Kemudian setelah itu 27 kita kalikan dengan 3, maka kita dapatkan 1, ini 6, ini 8. Berarti hasilnya adalah 81. Jadi kita dapatkan 81. Baik, itu soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Suatu deret geometri tak hingga itu jumlahnya adalah 4,5. Jika rasionya 1/3, maka berapakah suku pertamanya? Suatu deret geometri tak hingga jumlahnya adalah 4,5. Jika rasionya 1/3, maka berapakah suku pertamanya? Di sini sudah diketahui jumlahnya, berarti S tak hingganya itu sama dengan, dapatkan dari jumlahnya adalah 4,5. Kemudian rasionya itu sama dengan 1/3. Kita diminta berapakah suku pertamanya. Nah, dari rumus S tak hingga atau deret geometri tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi dengan R. Nah, dari sini kita substitusikan S tak hingganya itu adalah 4,5. Kemudian rasionya adalah 1/3, berarti A per 1 dikurangi 1/3. 1 dikurangi 1/3 sama dengan yang tadi, hasilnya adalah 2/3. Berarti kita dapatkan 4,5 itu sama dengan A per 2/3. Kemudian 2/3 kita kalikan dengan 4,5. Sehingga 2/3 kalikan 4,5 itu sama dengan A.
Nah, 4,5 ini kalau dibagi 3, itu hasilnya adalah 1,5. Kalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Sehingga kita dapatkan A-nya itu sama dengan 3. Kemudian contoh soal berikutnya. Soal yang ketiga. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 8 meter. Kemudian setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut memantul dengan tinggi pantulannya itu adalah 3/4 dari tinggi sebelumnya. Pertanyaannya adalah tentukan panjang lintasan bola tersebut sampai bola berhenti. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan menggunakan gambar, ini sebuah bola kemudian dilepas dari ketinggian 8 meter. Nah, kemudian sampai di lantai dia memantul kembali. Terus mantul seperti ini. Nah, terus seperti ini sampai bola itu berhenti. Nah, di sini kalau kita disuruh mencari panjang lintasannya, berarti kita harus menghitung semua naik turun dari bola tersebut. Nah, di sini ada 2, yakni ketika bola turun, kemudian ketika bola mantul ke atas. Jadi lintasannya ada 2. Yang pertama, ketika bola memantul, ketika bola itu dilepas, jadi turun, ketika turun. Nah, ketika turun, suku yang pertama, tinggi semula adalah 8 meter. Berarti A-nya itu sama dengan 8 meter. Rasionya sama, jadi rasionya adalah 3/4. Kemudian yang kedua, atau kita bisa mencarinya dulu yang turun dulu. Sehingga deret tak hingga ketika turun itu sama dengan A 8/1 dikurangi dengan rasionya adalah 3/4. 1 adalah 4/4, sehingga 4 dikurangi dengan 3 hasilnya 1. Ya, kita dapatkan 8/1/4. Sehingga hasilnya adalah 8, ini 1/4 berubah menjadi 4/1. 4/1, sehingga hasilnya adalah 32. Jadi ini hasilnya 32. Jadi lintasan ketika turun itu panjang lintasannya adalah 42. Ini untuk yang turun. Jadi untuk yang turun ini, kemudian ini, dan seterusnya yang turun. Nah, sekarang yang naik, kita menghitung yang naik. Yang naik berarti suku pertamanya itu adalah 3/4 dari tinggi ketika diturunkan, ketika bolanya itu turun. Jadi 3/4 dari 8. Jadi ketika naik kita hitung, berarti suku pertamanya itu adalah 3/4 dari 8. Sehingga 3/4 dari 8 itu adalah 3/4 dari 8 itu sama dengan 8 dibagi 4 2, 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Jadi 6 meter itu adalah suku pertama ketika naik. Sedangkan rasionya sama, jadi rasionya itu adalah 3/4. Sehingga panjang lintasan ketika naik bola tersebut itu sama dengan A-nya adalah 6, kemudian dibagi dengan 1 dikurangi 3/4. Nah, ini sudah kita dapatkan tadi hasilnya 1/4. Berarti hasilnya adalah 6/1/4 atau sama dengan 6 dikalikan dengan kita balik 4/1. Hasilnya adalah 24. Nah, kemudian kita tambahkan panjang lintasannya. Jadi panjang lintasannya adalah ketika turun
ditambah dengan ketika naik, sehingga seluruh panjang lintasan sama dengan ketika turun yakni 32 meter, kemudian ditambah dengan ketika naik 24 meter, sehingga hasilnya adalah 56 meter. Jadi panjang lintasan bola sampai dengan berhenti itu sepanjang 56 meter. Demikian pembahasan kita tentang deret geometri tak hingga yang konvergen, di mana dia itu menuju ke suatu bilangan tertentu yang terbatas. Tetapi kalau geometri tak hingga untuk divergen itu tidak terbatas, sehingga tidak kita bahas karena bilangannya semakin besar. Kita tidak bisa menentukan nilai geometri tak hingga untuk yang barisan geometrinya yang divergen. Ilustrasi untuk barisan geometri tak hingga yang konvergen itu misalkan ada sebuah kertas, misalkan kertas itu dipotong menjadi setengahnya, terus setengahnya lagi, yang setengah itu dipotong lagi menjadi 2, menjadi 1/4, dan seterusnya sampai mengecil, maka jumlahnya kan tetap adalah sebuah kertas, jadi tetap 1. Jadi itu ilustrasi dari deret geometri konvergen yang bisa kita hitung. Sementara kalau divergen, ya kertas yang 1 tadi itu tidak dipotong-potong, tetapi bertambah semakin besar, sehingga kita tidak bisa menentukan besarnya atau luas daerah kertas tersebut atau banyaknya dari kertas tersebut. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.